Assalamualaikum sahabat, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya sahabatnya. Oke, kali ini kita akan kembali mencoba membahas soal tes wawasan kebangsaan ya, atau disingkat dengan TWK. Tujuannya ini memberikan semacam pandangan terhadap berbagai macam soal yang sama-sama kita akan pelajari ya sahabat ya. Untuk yang ingin masuk ke calon pegawai negeri sipil, tes, atau untuk sekolah kedinasan ya sahabat ya. Kita lanjut di soal nomor 43 ya. Kedudukan Pancasila dalam kaitannya dengan pengaruh budaya asing dan iptek adalah: A. Sebagai pandangan hidup bangsa. B. Sebagai filter atau penyaring. C. Merupakan ideologi bangsa. D. Sumber tertib hukum. E. Perjanjian luhur bangsa. Oke, untuk pengaruh budaya asing dan iptek yang ditanya ya sahabat ya. Tentunya kita sekarang ini mengalami kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat cepat ya. Karena kita sudah berada di era digital sekarang sahabat ya. Maka budaya asing ini tentunya tidak perlu lagi orangnya datang ke sini ya. Kita sendiri bisa melihat di sosial media budaya-budaya asing yang ingin kita pelajari. Tentunya Pancasila berperan dan punya kedudukan terhadap pengaruh dari iptek dan budaya asing tersebut. Maka Pancasila berkedudukan sebagai penyaring atau filter ya sahabat ya, agar budaya asing yang masuk itu sesuai dengan adat istiadat bangsa Indonesia ataupun sesuai dengan Pancasila ya sahabat ya. Jawaban nomor 43 itu adalah B. Kita masuk ke soal nomor 44. Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia berbeda dengan paham lainnya. Misalnya ideologi komunis dan ideologi liberal. Ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai antara lain adalah: A. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. B. Pandangan materialistis atau materialis ya. C. Pandangan ateisme. D. Mendasar pada kebebasan individu. E. Menganut paham sekularisme. Oke, dari sini kita langsung bisa menebak ya sahabat ya. Yang condong ke arah Pancasila itu sebagai ideologi adalah negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, di mana bangsa Indonesia ini memiliki agama ya yang dianut atau kepercayaan ya sahabat ya. Jadi nomor 44 itu jawabannya adalah A ya sahabat ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 45. Negara Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini berarti di Indonesia tidak berkembang sikap A. Monoteisme. B. Monodualisme. C. Kapitalisme. D. Kolonialisme. E. Ateisme. Oke, lawan dari orang yang mempercayai Tuhan berarti adalah orang yang tidak percaya dengan Tuhan ya. Itu adalah E ya sahabat ya, ateisme. Sikap ateisme di Indonesia tentu tidak diperbolehkan berkembang ya sahabat ya, karena berdasarkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti jawaban nomor 45 adalah E ya sahabat. Kita lanjut ke soal nomor 46. Ideologi terbuka memiliki unsur-unsur berikut kecuali: A. Realistis. D. Idealistis. C. Fleksibilitis. D. Utopia dan dogmatis. E. Idealis yang runtut dan nalar. Oke,
realistis ya, ini kecuali ya, idealistis, fleksibel ya, idealia yang beruntuk dan nalar. Berarti jawaban yang kecualinya adalah utopia dan dogmatis ya sahabat. Berarti jawabannya adalah D. Sekarang kita masuk ke soal nomor 47. Pancasila dapat dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia yang beraneka ragam, baik suku, agama, budaya, dan adat istiadat. Karena Pancasila A. Menyamakan pandangan tentang cita-cita bersama di atas keanekaragaman. B. Sebagai penyaring kebudayaan asing. C. Menjadi penentu keberhasilan pembangunan yang kita laksanakan. D. Menangkal segala macam yang datang dari luar. E. Sebagai filter terhadap masuknya budaya asing. Ini sebagai alat pemersatu bangsa ya sahabat ya. Kalau pengaruh budaya asing itu tidak masuk ya, penyaringannya ya. Berarti sebagai filter itu yang tadi kita bahas ya. Jadi jawaban yang cocok di sini dan tepat itu adalah A ya sahabat ya, menyamakan pandangan tentang cita-cita bersama di atas keanekaragaman, karena Pancasila ini adalah ideologi negara Republik Indonesia ya sahabat ya. Jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 48. Nilai yang merupakan eksplisit dan penjabarannya lebih lanjut dari nilai-nilai instrumen dalam rangka pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara nyata adalah A. Vital, B. Instrumen, C. Praksis, D. Rohaniyah, E. Jasmaniyah. Nilai yang eksplisit ya, ada penjabaran lebih lanjut sahabat. Itu pertanyaan dari kata kuncinya. Itu adalah nilai praksis ya sahabat ya. Jawaban nomor 48 ini adalah C. Kita masuk ke soal nomor 49. Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dan harus bersumber kepada dasar negara. Maka dasar negara berperan sebagai, ya ini peran dasar negara ya. A. Perjanjian luhur, B. Ideologi negara, C. Kepribadian bangsa, D. Sumber dari segala sumber tata hukum, E. Jiwa dan kepribadian bangsa. Apa jawabannya sahabat ya? Ya di sini kita akan mengambil segala peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan ya Pancasila ya atau dasar negara kita. Berarti yang cocok itu jawabannya 49 adalah D. Sumber dari segala sumber tertib hukum. Kita masuk ke soal nomor 50. Pada dasar suatu negara sering disebut dasar falsafah negara atau A. Ideologi, B. Pandangan hidup, C. Filosofi Grundlog, D. Konstitusi, E. Instrument of Government ya atau Instrument of Government. Itu soal 50. Di sini yang ditanyakan adalah karena dasar negara sering disebut dengan dasar falsafah negara atau nama lainnya apa, itu ya maksudnya ya sahabat ya. Jadi di soal ini tentu kita akan paham kalau falsafah itu dalam bahasa lainnya disebut filosofi Grundlog ya. Berarti jawaban nomor 50 adalah C ya sahabat. Kita masuk ke soal nomor 51. Keterbukaan ideologi Pancasila terdapat batas-batas yang tidak boleh dilanggar karena A. Larangan terhadap ideologi Marxis, Leninisme, dan Komunisme. B. Nilai-nilai Pancasila tidak berasal dari luar, melainkan digali dari budaya sendiri. C. Dasarnya bukan keyakinan ideologis kelompok orang, melainkan hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. D. Pancasila digali dari masyarakat sendiri. E. Pancasila ditemukan dalam masyarakat itu sendiri. Ya sahabat ya, itu objektifnya. Jadi keterbukaan ideologi itu adalah
Pancasila itu melarang kita berideologi Marxis, Leninisme, dan komunisme. Karena Pancasila yang pertama saja sudah menganut paham ketuhanan yang Maha Esa. Sementara tiga ideologi ini adalah ideologi yang hampir mirip dengan ateis ya sahabat ya. Ibaratnya tidak mempercayai Tuhan. Jadi jawaban nomor 51 akan lebih tepat dijawab dengan A ya sahabat. Larangan terhadap ideologi Marxis, Leninisme, dan komunisme. Oke sahabat, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Nanti kita akan bahas kembali soal-soal TWK lainnya ya sahabat ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.